Nah si Rumboy lantai 7 itu manggil sesepuh di situ. Dia seorang Rumboy juga. Saya dipanggil, ditenangin, nggak taunya saya harus disuruh bikin segelas kopi, ini taruhnya di ujung. Nah kopinya pun harus taruh di situ. Saya dapat di lantai 8, ngurusin kamar-kamar di lantai 8. Dari situ pas ini kita suruh pegang kamar 817 itu. Ya waktu pas saya jaga di meja Rumboy, pas saya lihat ke arah perkamar itu, ke arah depan koridor, ngulapin tangan lagi manggil. Itu lagi-lagi di 817. Pas saya samperin, itu nggak tahu pas dia langsung begini. Ininya rambutnya ke bawah, gaunnya merah. Dia jadi mukanya nggak nampak, tapi rambut ketutupan rambut. Saya kabur, Pak. Pas saya kabur itu saya langsung ke bawah. Itu lagi jatuh di tangga evakuasi. Halo Mas Lentera Malam, hari ini kita akan mendengarkan cerita nih dari seorang narasumber yang pernah bekerja sebagai Rumboy hotel yang ada di Jakarta. Namanya Mas Andi, dan di sini udah ada orangnya, kita langsung sapa aja dulu Mas Andinya. Mas Andi, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas ya. Dan selama jadi Rumboy ini, Mas Andi ada satu ritual yang harus dilakuin, bikin kopi dan ditaruh di sebuah ruangan khusus ya Bang? Benar. Bener Bang? Benar. Ritual itu memang harus saya lakuin. Saya pernah lupa. Pernah lupa. Itu efeknya sangat berdampak banget buat diri saya sendiri. Apa dampaknya Bang? Dampaknya itu saya pernah hampir dilempar dari lantai 8 pada saat saya tidur. Untungnya ada security yang narik saya. Kalau nggak ada, dari lantai 8 itu ke bawah gitu. Jatuh ke bawah? Iya, jatuh. Wah, berarti udah parah ya Bang ya? Udah Parah. sampai ke fisik ya? Iya. Itu tahun berapa Bang kejadiannya? 2016. 2016. Oke. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Dan seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Mas Andi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungin nomor yang ada di bawah ini guys. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Andi, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Waktu itu sih sempat belum dapat kerjaan, ada info lowongan kerja sebagai Rumboy di situ. Akhirnya saya coba, mulailah diterima di situ. Cuma kita belum plottingin, belum dikasih area. Oke. Jadi masih ngikut yang senior-seniornya dulu. Kita juga belum dapat seragam kan, belum dikasih seragam, masih putih hitam gitu. Nah sampai setelah ke 4 bulan, saya sih nggak itu training 4 bulan itu baru kita diplottingin. Saya dapat di lantai 8, ngurusin kamar-kamar di lantai 8. Dari situ pas ini kita suruh pegang kamar 817 itu. 817 itu memang kalau buat orang-orang lama itu sih dibilangnya keramat. Cuman saya belum tahu, nggak dikasih tahu duluan. Kita cuma ngurusin aja. Nah setelah berjalan, kita posisi meja Rumboy di sini. Jadi koridor per kamar itu ada di sebelah depan saya. Bentuk kamar-kamarnya itu di koridor kanan kiri. Lagi stay di meja Rumboy, itu sekitar jam 9 malam lah. Jam 9 malam itu. Itu udah mulai rutinitas tamu untuk kayak keluar cari makan. Oke. Tapi ada beberapa tamu itu dia minta tolong sama Rumboy, itu melalui by phone kan. Cuman ini nggak ada by phone, ya saya tetap standby di meja.
Nah waktu pas saya lihat ke arah perkamar itu, ke arah depan koridor, itu ada yang ngulapin tangan. Ngulapin tangan itu berarti tamu. Entah itu ada masalah atau dia lagi butuh sesuatu. Oke. Ya saya coba samperin. Ya karena memang itu suatu kayak SOP kita sebagai roomboy kan melayanin tamunya. Saya samperin, itu ada di sebelah kanan di kamar genap. Di kamar genap kita samperin. Kita ketok duluan, Pak. Pas diketok itu kagak ada jawaban. Kagak ada buka juga, kagak ada buka pintu juga, nggak ada respon lah. Iya. Akhirnya saya balik lagi ke meja. Balik lagi ke meja. Nggak ada 10 menit. Kita ngeliat ke arah depan lagi tuh ada manggil lagi. Tapi saya nggak langsung kayak nyamperin. Saya telepon ke resepsionis. Konfirmasi karena tadi saya itu lihat ada di kamar 804. Itu saya konfirmasi ke bawah. Apa ada isinya apa tidak. Ternyata dari pihak resepsionis itu nggak ada tamu, kosong. Itu statusnya masih dijual. Iya. Masih dijual kalau bahasa kita di sana kan. Ya saya coba cerita sama dia, ini ada, dia manggil, tapi saya ketok-ketok juga nggak ada. Resepsionisnya juga bilang, itu nggak ada nih, itu kosong, itu statusnya masih terjual, belum laku. Ya udah saya balik, itu jam hampir setengah 12-an lah, jam 12 kurang itu ada yang ngulapin tangan lagi, tapi di sebelah kiri. Itu saya samperin ada di nomor 817 ganjil. Saya ketok ada jawaban, tapi nggak dibuka. Saya tungguin. Akhirnya saya balik lagi ke meja roomboy. Kejadian begitu lagi ngulapin tangan, kayak tamu lagi manggil roomboy aja, tapi nggak via telepon, via kayak mah dada begitulah, tapi dia separoh Karena keluar dari pintu begini. Ngelambain tangan doang, kayak mau manggil gitu kan. Ya kita samperin. Itu pas kita ketok itu pintu kebuka. Pintu kebuka. Saya nggak mau langsung masuk aja kan, nggak boleh. Saya telepon lagi, saya balik ke meja roomboy, saya telepon lagi, 817 itu kosong. Itu dari setelah pergantian resepsionis yang aplusan. Itu dia kagak tahu kalau itu ada isinya. Si resepsionis yang pertama nggak ada info ke resepsionis yang aplusan, yang malam, pihak malam. Nggak ada pemberitahuan kalau itu kamar ada isinya di 817 itu. Karena memang kebuka, Pak. Kebuka pintunya. Akhirnya saya coba balik lagi ke meja roomboy. Itu kadang masih kebuka. Maksudnya kebuka nggak terlalu lebar. Berarti itu ada penghuninya, ada tamunya. Akhirnya saya balik, saya duduk lagi, ngulapin tangan. Keluar lagi. Itu jelas-jelas. Itu ngulapin tangan, itu orang. Di kamar 817 itu orang. Laki perempuan? Perempuan. Nah akhirnya saya samperin lagi, itu kagak ada. Karena saya benar-benar jelas itu ada orangnya, cewek. Dia kayak pakai dasteran merah gitu kan. Saya panggil, ibu, bu, butuh apa gitu kan. Nggak ada sautan. Singkat cerita langsung di sekitar jam 2-an. Jam 2-an saya bikin kopi nih. Ini benar-benar kayak kenalan atau gimana, atau memang dia jahil sama saya juga nggak tahu. Saya nggak kepikiran kayak gitu. Saya bikin kopi aja. Saya lagi asik ngerokok, bikin kopi, mau minum kopi, itu gelas tau ngegeser sendiri, Pak. Bener-bener itu gelas ngegeser sendiri. Itu langsung mata kepala saya sendiri ngelihat. Tapi saya bilang, jangan jahilin saya. Saya lagi kerja, lagi cari nafkah nih buat anak istri. Kalau memang mau saya bikinin. Itu langsung saya bikinin. Pas lagi saya bikinin udah ada 2 gelas, dempet. Itu dempet karena saya pengen tahu digeser apa enggak.
Cuma buat ngebuktiin dong, bener gak sih ini geser yang tadi bergerak gitu kan, satu gelas itu. Saya dempetin. Teman saya datang ke rumah di lantai lain. Kayak ngeledek-ngeledek saya, lu serakau banget kayaknya ngopi nggak ngajak-ngajak sampai 2 gelas begitu kan. Saya bilang jangan. Ini punya dia. Saya nggak mau ini kan. Ini punya dia, jangan. Oh lu pelit banget, langsung lah diminum. Diminum udah jangan. Saya ambilin gelas lagi. Saya tuang lah bagi 2 kopi saya tuh. Saya taruh situ jadi ada 3 gelas. Oke. Ada 3 gelas sih berjejer pak. Dempet. Itu yang ngegeser gelasnya dia, bukan gelas temen saya. Gelas itu yang satu yang bergerak yang ke arah sana tuh, yang arah ke koridor. Kalau dari meja nih kopi 2, ini 1 di sini 3. Yang ngegeser dia doang. Geser jauh gak? Dekat, enggak cuma berapa ya gitu. Ya kegeser lah ya. Menggeser ketara itu mah, benar-benar ketara istilahnya. Gelasnya bergerak sendiri. Kabur lah teman saya nih, dibilang ini kalau dalam artian udah jangan minum, udah dah jangan minum. Ke bawah lah kita ke bawah lari. Saya juga saking takutnya ngerespon ngeliat pergerakan dia itu kabur lewat tangga darurat. Iya. Tangga pas di tangga darurat itu langsung zigzag begitu loh pak. Itu saya jatuh berdua-duaan. Karena emang saking panik ya kan, pas dijatuh di lantai lain, lantai di bawah lantai 8 itu lantai 7. Lantai 7 ada rumboy lantai 7. Udah malam katanya. Jangan pada bercanda, bahaya sampai guling-guling tangga, kalau mati gimana ya kan gitu lah. Nggak percaya, itu kita nggak ngerespon omongannya dia. Saya langsung bawa ke atas lagi. Karena sih udah nggak merasa kayak takut gimana, bukan merasa begitu, enggak. Jadi udahlah, kalau emang lu mau ngopi udah ngopi. Mau sekitar sebelum subuh itu jam 4-an, hampir mau subuh itu, ngulapin tangan lagi. Itu benar-benar ada pak. Dia manggil, saya masuk, dia ngomong sama saya langsung, "Mas, tolong ambilin cincin saya yang jatuh di wastafel." Oh iya bu, sebentar saya ambil alatnya dulu kan. Pas saya ambil alat udah ini, saya bukalah ke wastafel, itu ada layar rangsanya kan yang di bawah. Itu kalau memang ada benda jatuh itu dia ketampungnya di layar rangsanya itu, di letter U-nya itu. Pasti ketampung di situ. Saya bongkar nih pak. Dapatlah cincin. Ada cincin. Ada cincinnya. Saya kasih ke ibunya, tuh kagak ada orangnya. Kagak sama sekali, nggak ada nampak ibu yang tadi nyuruh, yang ngomong sama saya itu kagak ada. Yang pakai dasteran merah itu kagak ada. Saya mau ke area bed, karena ada kayak barang-barang begitu kan, saya nggak berani. Barang-barangnya ada, itu saya nampak nyuruh saya minta ambilin cincinnya pun ada orang. Tapi pas saya mau balik itu kagak ada. Saya keluar, bawa cincin itu buat serahin ke pihak resepsionis biar diamanin kalau nemu barang tamu kan yang berharga. Resepsionis itu pun bilang, "Andi, itu kamar kosong, nggak ada isinya, itu statusnya masih terjual, belum laku, belum ada penghuninya, belum ada tamunya. Ini cincin saya disuruh sama ibunya, ngelihat gak ibunya pakai baju merah?" Kagak ada, sampai debat saya. Saya kasih kunci, ambil kunci lagi. Tapi saya mikir, itu pintu kan kebuka, otomatis kan ada akses kuncinya. Tapi di resepsionis itu saya minta kunci, dikasih. Padahal itu kunci cadangan nggak boleh. Iya paham. Nggak boleh, kunci cadangan dikasih nggak boleh. Padahal itu kunci induknya. Saya dikasih. Dibuka, itu kagak ada semua. Barang-barang apa itu kagak ada. Saya udah langsung nggak kepikiran yang namanya, oh kosong, saya langsung begitu aja. Kosong, saya kunci, saya tutup, saya kunci. Saya kembalikan lah ini, kuncinya. Sama cincinnya yang udah dikasih plastik klip, dikasih tanda itu 817. Nah, udah mau prepare, biasa kan tamu itu kan kalau mau kayak
check out itu kan jam 5-an prepare dia harus siapin. Saya wajibnya itu SOP-nya menanyakan ke tamu kalau yang mau check out itu mau disediakan mobil dari pihak hotel atau pakai taksi di luar hotel. Saya ngecek buku daftar tamu di lantai 8 itu ada 817 itu ada penghuninya. Tadi nggak ada. Tadi kagak ada, di resepsionis pun bilang kagak ada. Biasanya kalau ada tamu, ada kamar yang ada isinya, ada penghuni tamunya, itu biasanya langsung laporan ke room boy per lantai. Kamar ini ada isinya, nomor ini ada isinya. Ini ada, tapi di unit kagak ada. Kita balik, kita pulang lagi, dapet sama kayak mulai aktivitas lagi tuh. Kita masuk buat shift malam itu jam 7:30. Nah pas 7:30 lah itu kita duduk nih. Biasanya kan kita briefing dulu kan. Di lantai 8 briefing. Setelah briefing udah turun, yang lain turun, saya stay di situ, bikin kopi segala macam. Jadi kalau di setiap koridor itu pasti kayak ada tanaman-tanaman, Pak. Hiasan gitu, tapi nggak full setiap pintu kamar, enggak. Dari semua kamar ada 4 pot lah. 4 pot. Mau sekitar udah mau jam 10-an. Itu kayak orang ngulapin tangan lagi. Manggil. Saya ingat, oh itu pohon. Oh itu pohon yang itu kan. Udah. Cuma posisinya di kamar genap. Kamar genap. Udah diemin, itu ngulapin lagi. Di siapa? Maksudnya kan kalau emang ada tamu saya ngecek. Saya bawa buku, saya ngecek. Ini apa ini? Ada. Ini kosong. Ini ada. Nah yang pas yang di 808 itu ada tamunya. Saya ketok karena memang itu dia ngulapin itu di kamar itu. Karena ada tanda si pot itu, pohonnya. Makanya saya langsung samperin, saya ketok 3 kali, ada jawaban. Cewek. Tapi pas dibukanya itu bapak-bapak. Perawakannya kayak orang Papua begitu kan. Nah tuh bapak-bapak itu senyum, dia cuma natap saya. Oh Pak, saya juga bilang, Pak, ya udah, saya balik lagi. Karena nggak ada kelanjutan, dalam artian kelanjutan tuh, entah itu diminta tolong atau minta ambilin sesuatu kan enggak. Saya balik lagi. Saya balik itu kalau jam 12 malam di area meja rumbo. Jadi di belakang meja rumbo itu kaca. Kaca yang langsung tampilannya ke jalan raya. Itu kita harus tutup. Takut ada apa-apa gitu kan. Soalnya langsung ke jalan raya kan. Itu kita harus tutup jam 12 malam. Ada ngulapin tangan lagi, manggil. Tapi di daerah kamar ganjil. Itu lagi-lagi di 817. Di 817 pas saya samperin itu nggak tahu ya, pas dia langsung begini, ininya rambutnya ke bawah, gaunnya merah, dia jadi mukanya nggak nampak tapi ketutupan rambut. Saya kabur, Pak. Pas saya kabur itu saya langsung ke bawah, itu lagi jatuh di tangga evakuasi. Saya mikirnya kalau naik lift nggak mungkin, saya harus panggil lift karena lift itu langsung standby-nya di bawah kan dia. Kita harus panggil dulu, itu lama ke lantai 8. Saya nggak kepikiran itu, langsung ke tangga evakuasi. Entah itu kepleset, jadi saya keguling lagi. Pas keguling lagi ada si room boy lagi nih di lantai 7. Kenapa? Itu Bang, ada ini Bang, ada. Oh itu udah gugup. Itu udah gugup. Udah ada cewek. Nah si room boy lantai 7 itu manggil sesepuh di situ. Dia seorang room boy juga, tapi udah tua, dia sesepuh di situ. Dia orang paling lama di situ. Saya dipanggil, ditenangin. Nggak taunya saya harus disuruh bikin segelas kopi. Ini taruhnya di ujung kamar koridor atau gitu kan. Jadi kalau di ujung koridor itu dia tempatnya
outdoor AC Pak. Ya, oke. Outdoor AC, taruh tempatnya di situ. Nah kopinya pun harus taruh di situ. Nah pas habis dikasih tahu kayak begitu, kalau sebelum masuk kerja itu harus bikin kopi di situ. Jadi saya udah standby situ aja, udah kayak lemes apa gimana ya kan. Cuma kayak, tapi nggak ada rasa takut apa gimana, enggak. Cuma kayak ngunjukin itu tadi siapa gitu ya kan, yang di atas itu siapa, cewek. Saya pikir itu tamu. Itu dia yang kayak nyuruh ngambilin cincin. Lu yang bener, gue kalau, jadi kita kalau misalkan ada rumbai lantai per lantai, misalkan lantai 8 misalkan nggak masuk nih, itu ada nge-backup lantai 7 naik ke lantai 8 kan, jadi kita ngobrol di situ nih, udah lu jaga di sini, gue di lantai 8. Oh, abang nggak balik lagi ke lantai Enggak, standby di situ, tapi ada sesepuh nemenin. Itu sesepuh juga nggak ngomong kayak apa-apa, nggak ngomong, udah dia ngomong yang tadi aja udah. Kopi dia paling ngerokok. Nah udah sampai pulang kerja, kita pulang udah masuk lagi, baru ingat ngeliat si sesepuh itu di dalam, di apa, basement. Si sesepuh itu juga langsung bilang, Di jangan lupa gitu. Di jangan lupa koridor ujungnya. Oh iya pak, iya pak. Sebelum naik lift itu saya ngambil buku tamu buat di lantai 8 ke resepsionis. Setelah dikasih, biasanya kalau misalkan ada kamar yang bekas check out, langsung dibersihin. Makanya si pihak resepsionis bilang, Di, ini ada 3 kamar yang harus dibersihin. Oke, siapin. Saya naik ke atas, saya taruh semua di meja, yang ini kunci-kunci yang mau dibersihin, yang bekas check out, yang ini kunci-kunci apa, buku tamu. Saya prepare buat ngambil alat-alat. Terutama di 817 terutama tuh yang awal saya bersihin dulu nih, karena yang di area genapnya itu ada 3 kamar yang kosong. Akhirnya saya bersihin yang 1 dulu nih, dia ganjil. Saya nggak kepikir, sekali lagi itu saya nggak kepikiran 817 itu kamar kayak gimana, enggak. Ya kayak biasa malam-malam lainnya aja. Saya bersihin lah pak. Itu saya bersihin. Biasanya tuh tampilan di bed itu kan 817 itu double bed. Double bed besar kan. Setiap sudut di jendela itu ada bangku kayak untuk pijat. Selonjoran kaki begitu. Dari rotan, bangku-bangku rotan itu. Saya bersihin kamar mandi. Pas saya lagi mau pasang spray, udah rapi-rapi, mau pindah ke bed yang satu nih, bed yang satu lagi. Pas saya mau ngambil sarung bantal di bed yang udah rapi, itu ada bangku gerak, posisinya udah nggak sesuai yang pertama, nggak boleh. Itu kalau bangku untuk pijat itu posisinya harus miring, menghadap ke arah televisi, harus begitu kan. Ini posisinya nggak begitu, padahal tadi saya udah benerin. Udah saya rapin lagi dong, nggak kepikiran lagi tuh, nggak kepikiran kayak ada yang joilin apa itu, enggak, benar-benar enggak. Ya saya sifatnya kerja, ya udah kerja. Nah udah saya rapiin, saya balik lagi ke kasur, ke bed yang satu nih, udah pasang, tulang terbang. Itu saya kaget sekali, itu kabur lagi saya. Langsung ke lantai 7 lagi. Ke lantai 7 lagi kan itu udah beda rumboy kan. Saya ngomong sama dia, Bang, temenin gue yuk, prepare ini di atas bareng-bareng. Saya nggak cerita, minta cuma temenin aja. Ntar dulu gue ngecek ini dulu ya, gue ngecek kamar-kamar gue dulu nih. Kalau memang harus dibersihin, gue bersihin duluan. Yaudah gue temenin lu dulu deh, kata dia gitu. Dia ke atas, saya ke atas berdua. Dia depan pintu aja, depan pintu. Saya bersihin, saya ambil barang-barangnya itu. Saya keluarin semua, udah rapi. Itu saya langsung laporan. Setelah udah kamar-kamar yang lain nih, pindah ke kamar yang lebih bersih. Pokoknya kalau setiap kamar yang udah rapi itu, ya, saya langsung laporan. Siap jual gitu ya kan, udah statusnya buat dijual lagi. Saya ngobrol sama teman. Bang, tadi itu gue minta temenin itu, gue dilempar bangku, lagi mau masang sarung bantal. Udah lu kalau kerja malam jangan kayak
ngablu-ngablu gitulah gitu. Udah kita udah kerja aja gitu ya kan, kerja aja yang gitu mah jangan di ini nafsi kalau bahasanya dia kan. Udah akhirnya saya dapat libur pas setelah udah mau subuh lagi, tamu check out, ada tamu yang lambai tangan. Kalau mau check out tuh tamu misalkan mau lambai tangan, dia minta bawain barang-barangnya, kita harus siapin troli. Saya ambil dong troli di tempat di gudang lantai 8, ambil, saya bawalah nuju. Itu saya nggak sadar Pak, itu saya bawa troli nujunya ke 817. Padahal kan itu habis saya bersihin. Iya. Ya kan? Habis saya bersihin itu setelah jam 5 tamu mau check out. Itu di 817 nggak ngeh, ada yang lambain tangan itu di 817, saya nggak ngeh. Saya taunya oh itu mau check out, samperin. Saya ambil troli nujunya ke 817. Itu barangnya ada, bapak-bapaknya ada, si ibunya pun ada. Saya bawa, kalau udah saya barang-barangnya beliau itu udah saya taruh di troli, itu saya turun duluan buat masukin ke mobil. Iya. Saya lewat lift, saya turun, saya laporan sama resepsionis. 817 check out ya. Ini barang-barangnya saya titip di sini, di samping meja resepsionis. Itu resepsionis yang ini iya aja. Oke. Pas saya mau naik lift lagi, mau ke atas, mau ngabarin saya, Pak, barang-barang udah di resepsionis. Itu saya dipanggil sama resepsionisnya. Mas, ini kamu barang-barang mana? Ini ke tamu yang 817. Ini kuncinya 817. Statusnya pun terjual. Masih kosong. Ini 817. Coba telepon dia dari sini. Ditelepon lah. Kagak ada yang ngangkat. Barangnya? Barang mah tetap ada di situ. Ada barangnya? Ada barangnya. Oke. Barangnya ada di situ. Itu tamu mah kagak turun. Karena kan saya pas naik lagi, pas mau naik lift itu dipanggil. Iya. Ya kan dipanggil. Itu barang-barang siapa? Kamar berapa? 817. Ini kuncinya 817. Ini statusnya masih terjual. Belum laku, kata gitu kan. Lah nggak tahu ini barang-barangnya. Yaudah pokoknya saya titip di sini aja. Ya kan ini 817 barang-barangnya. Orang tamunya bapak-bapak sama ibu-ibu. Tuh kan. Saya naik, pas naik keluar lift, itu saya ke meja rumboy. Meja rumboy mau ngeliat buku tamu. Saya mau pastiin, ini resepsionis yang ngaco apa saya nih yang ngaco nih. Itu benar-benar masih kosong. Gak di ada. buku saya. Gak ada orangnya? Kagak ada orangnya. Statusnya belum diisi. Saya samperin Pak. Saya samperin ke 817. Saya ketok-ketok 3 kali, nggak ada sautan. Saya coba buka ininya, mainin handle. Iya. Kalau handlenya kendor, itu dia ada penghuninya. Okay. Karena sistem kunci di handle kamar pintu itu, kalau ada tamu dia agak gerak. Jadi kita nentuin tamu apa enggaknya juga dari situ bisa. Itu keras. Handle-nya nggak bisa ditekan apa gimana. Berarti nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya. Saya balik lagi tuh barang-barang udah kagak ada di situ. Troli sayanya pun juga udah ada di atas. Hah? Trolinya pun ada di atas. Oke. Saya yang berasa ngambil troli. Saya yang berasa angkutin barangnya ke dalam troli. Saya yang nurunin juga. Itu kagak ada. Terus kata resepsionisnya kemana itu barang? Resepsionis juga udah kagak ada apa-apa, nggak ada respon, nggak ada reaksi apa-apa. Barang-barangnya kemana? Kagak ada. Itu resepsionis nggak bilang begitu. Biasa tugas dia udah ngecek buku. Sempet nanya soal barang itu ke resepsionis? Enggak. Saya bilang barang-barang kagak ada. Saya coba ke atas kan. Itu troli juga ada di atas. Di pintu gudang. Posisi yang sama dalam keadaan troli kosong. Sebelum dipakai itu posisinya di situ. Harus ngambilnya di situ. Setelah selesai taruhnya pun di situ lagi posisinya harus sama.
karena kita ada markingnya kan, ada tandanya biar nggak ngalingin kalau pintu lift kebuka itu kebentur sama tamu. Iya. Si trolinya. Udah. Resepsionis juga kagak ada kayak nanya. Dia ngelihat saya. Ya mungkin tuh ada rumba itu lagi ke bawah gitu. Saya juga nggak tahu kan. Dia ngelihat saya. Cuma nggak ada nanya. Itu barang-barang itu enggak. Nggak ngebahas soal yang tadi? Nggak bahas soal itu, padahal dia nanya tadi sebelumnya kan. Iya. Itu barang-barang kamar berapa? Udah. Setelah saya masuk lagi, itu kayak mulai kayak ini apa saya lupa. Saya bikin kopi buat saya. Bikin kopi buat saya, nggak buat dia. Tapi saya nggak kepikiran, emang saya lupa buat bikin kopi buat taruh di sana. Kalau yang kemarin yang diingetin sama Pak itu sesepuh bikin? Iya bikin. Oh itu bikin? Bikin. Tapi tetap digangguin ternyata? Tetap digangguin. Oke. Cuma kayak dia kayak buat nandain apa gimana saya juga nggak tahu kan. Tapi nggak separah kayak mulai saya lupa bikin kopi. Itu di hari berikutnya. Di hari berikutnya itu saya biasanya kalau lagi break itu saya nggak boleh ke bawah Pak. Nggak boleh ke bawah, harus standby di lantai 8. Iya. Tapi kita boleh tiduran. Kita gelar kayak matras gitu kan di samping meja biar selalu dekat dengan telepon kan. Tapi harus ada yang nge-backup. Harus ada yang backup, entah itu teman yang lagi free ya kan. Dia naik ke atas. Itu ada teman, saya panggil, saya tidur. Itu sejam, batasnya tidur sejam. Tahu-tahu saya ditarik. Jadi kita pas posisi dari tidur, di depan saya itu ada tangga evakuasi, ada pagernya. Pagar buat pegangan, tapi model jeruji gitu panjang. Yeah. Panjang. Saya tidur, tahu-tahu saya ditarik. Saya ditarik sampai kejepit kan. Kaki saya ini dua-duanya masuk ke tangga, ke tralisnya pagarnya itu ya kan. Ditarik sama teman saya. Wah, ngigo. Sampai segitunya. Begitu, Pak. Teman saya mikirnya ngigo saya. Saya nggak ngelanjutin tidur, nggak ngelanjutin istirahat. Tetap ngobrol. Akhirnya saya ngobrol sama dia. Saya bilang ngobrol masalah kerjaan apa gimana tamu di lantai 7 ada berapa ya kan. Itu ada yang manggil lagi. Lagi-lagi tuh Sparo dari si pintu itu kan. Nah, tamu udah manggil. Tamunya malas kali. Tapi coba cek dulu tuh telepon kabelnya putus kali. Ya kan gitu, diledekin. Dia ngeledekin. Itu saya datang. Nggak kepikiran lagi 817 itu. Pokoknya saya datang ke 817 tamunya. Nggak kepikiran kayaknya. Waduh. Gue kayaknya kemarin-kemarin gue 817 nih. Biasanya kan kalau udah sering jarum begitu kan Pak. Ini 8 sekarang gue 817 lagi nih. Itu nggak kepikiran. Pokoknya saya pikiran tamu di 817. Itu saya ketok kagak ada respon, kagak ada apa-apa. Tapi pintu posisinya udah terbuka. Oke. Itu saya ketok beberapa kali nggak nyaut. Kita ada hak untuk buka, untuk ngecek. Takutnya ada apa-apa kan. Saya buka. Saya tetap ada bahasa, permisi Bu, ada orang, gitu kan. Itu kagak ada jawaban Pak. Itu udah berapa kali saya bilang begitu, saya harus pastiin lebih dalam lagi SOP-nya kan. Lebih dalam lagi tuh entah itu ke kamar mandi, sampai ke area lemari yang kalau double bed itu kan gede kan lemarinya. Kita sampai buka, kagak ada. Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Ya teman pun saksinya juga bilang, "No, ada yang tamu." Cuma kan dia nggak tahu kan. Dia cuma bilang, "No, tamu, panggil." Kayak nggak ada telepon gitu, bukan di telepon ya kan. Udah. Nah, saya balik itu teman kagak biasa. Kosong. Kagak ada tamunya. Tapi pintu itu terbuka. Ayo coba ngecek. Ngecek lah kita telepon ya kan, telepon resepsionis itu kagak ada. Kuncinya pun ada di resepsionis. Kuncinya ada di resepsionis, itu statusnya masih kosong, nggak kan, masih statusnya terjual gitu kan. Oh ya udah, rapetin aja lagi, ambil kuncinya ke bawah. Teman saya bilang,
Udah deh, gua aja deh yang ke bawah deh, ya kan. Nanti gua kalau ini gua naik, gua bawain kuncinya. Udah. Pas kejadian itu dia mau ke bawah, dia udah nyampe di lantai 7 nih, di lantai ujung lantai 7. Itu saya duduk, Pak. Saya duduk, saya sambil merhatiin kamar-kamar lain dari jauh. Itu lagi-lagi ngulapin lagi. Ngulapin lagi. Itu kan udah dirapetin kan, tapi belum dikunci. Dirapetin, tapi belum dikunci. Lagi-lagi di situ. 817. Saya nggak berani buat ngapa-ngapain. Saya telepon lah sesepuh. Dari telepon meja rumboy ke resepsionis minta panggilin Pak Satiri. Si sesepuh ini namanya Pak Satiri kan. Saya teleponin, Mbak, tolong panggilin Pak Satiri dong, suruh ke lantai 8, butuh bantuan nih, gitu kan. Biasanya boleh kalau gitu. Itu dia nggak datang. Yang datang malah lain, rumboy lain. Rumboy biasa, jadi rumboy yang standby di depan pintu hotel itu ada kan, buat ngambil turunin barang dari mobil itu ada. Itu dia yang naik. Nah dia yang naik, Pak Satirinya mana Pak? Kalau lagi makan, gitu. Jangan diganggu dia mah kalau lagi makan gini. Udah ada apa Di? Gitu. Enggak Pak, itu belum dikunci. Ya kan si Rudi malah suruh ngambilin kunci sampai sekarang juga belum datang kan. Yang tadi dia bilang mau ngambilin tas kalian gue bawain. Ya udah biarin aja sih, itu belum kunci, ada tamunya kan? Kagak ada. Lu gimana tadi omelin bapak lu katanya gitu. Itu nggak ada tamu tapi pintunya nggak kekunci gitu, nggak kekunci. Coba pastiin lagi itu udah dikunci apa belum gitu. Belum Pak, itu saya rapetin doang. Orang karena tadi si Rudi bilang ada yang manggil gitu. Saya samperin kagak ada tamunya, cuma posisinya gua udah terbuka. Yaudah ntar ya tungguin kuncinya. Tungguin kunci. Datang di si Rudi nih, kita kunci. Langsung kita kunci. Saya ditemenin sama Rudi, saya udah pikiran macam-macam deh tuh. Ditemenin, saya kunci. Itu saya taruh. Saya turun ke resepsionis, saya kasih lagi. Nih ya, 817 kuncinya. Di-save, tolong di-save lagi. Diinfoin dong ke atas, telepon aja jangan sampai rumboynya ke bawah. Kalau bukan kayak darurat gitu, rumboy juga dilarang naik lift. Karena kan kalau biaya listriknya kan. Akhirnya diinfoin, pas diinfoin catat-catat ulang lagi yang kosong, yang isi. Saya mikirnya begini loh Pak, kok ini yang tadi udah dikunci 817 udah dicatat lagi masih apa kosong, boleh dijual kan, ngulapin lagi. Ada orang lagi ngulapin lagi, dan lagi-lagi saya kesono juga kagak ada. Saya kabur, saya baru jatuh lah gitu. Jatuh di situ saya pingsan. Ditolongin sama rumboy yang lantai 7 nih. Pas di situ ada security. Ada security lagi ngecek per lantai. Dibawalah pas saya udah di ruang resepsionis di UKS-nya. Saya ditanya, "Di kenapa?" Pas sadar itu saya bilang, "Itu Bu, tadi di 817 kok udah dikunci, statusnya juga terjual. Kenapa ada yang manggil-manggil lagi tamu?" Pas saya samperin, cewek. Tapi kok kenapa itu kosong katanya gitu kan, siap dijual gitu. Dipanggil lah Pak, nanya Pak. Dipanggil disamperin sama Pak Satiri. Itu Pak Satiri tahu, langsung nembak saya. Lupa bikin kopi. Itu saya baru ingat Pak. Itu udah berapa lama Pak? Saya sampai pas disadarin sama Pak Satiri itu, si sesepuhnya lupa bikin kopi. Dia langsung nembak gitu karena emang udah kejadiannya kayak begitu. Udah pas saya sadar, saya bikinin kopi, saya bikin lagi lah kopi. Kopi saya bawa, pas nyampe ujung koridor, itu Pak Satiri yang ngambil. Ditaruh lah di atas outdoor paling bawah, ditaruh lah di situ. Besok taruhnya di sini ya, di atas outdoor yang paling bawah. Jangan outdoor yang paling bawah, tapi di bawah outdoor. Jangan di atas outdoor, tapi outdoor yang paling bawah. Maksudnya begitu kan. Akhirnya udah dia taruh. Sampai akhirnya saya balik lagi. Ditepok lah pundak saya. Dah kerja aja.
dia mau kenalan kata gitu. Iya Pak, saya nggak kayak Pak pindahin saya dong, ya kan? Nggak pikiran begitu. Udah dia bilang gitu, oh ya kerja. Jadi saya mangut aja. Udah sampai itu mau jam setengah satu, jam satuan, ada yang ngulapin lagi Pak. Itu lagi-lagi saya nggak kepikiran yang namanya itu kok 817, enggak. Saya samperin. Pas beberapa meter mau sampai di kamar 817, itu tiba-tiba dia keluar dengan sosoknya kayak rambutnya ke bawah lagi. Itu saya udah pernah lihat yang sebelumnya kan. Itu dia nimbul lagi dengan rambutnya masih sama seperti yang sama tuh ya, kayak pertama saya ngelihat, ke bawah mukanya ketutup gitu ya kan, tapi gaunnya merah. Itu udah kayak gaun pengantin. Akhirnya saya langsung bilang, saya kabur, jatuh lagi. Pas saat ini nyamperin. Karena udah tahu pas saat ini tuh masih di standby di situ di lantai 7 kan. Pas dia yang samperin, sampai akhirnya dia udah selesai dia bicara gimana, dia nyamperin saya lagi nih Pak ke lantai 7. Dia nggak demen sama Lundi. Kalau 817 itu selain lu bilang disuruh minta bikinin kopi, wangi, harus wangi. Ya saya bilang, saya kagak tahu Pak. Setiap saya habis bersihin kamar, setiap kamar itu kalau udah beres memang harus disemprot. Kan itu juga udah aktif, Bifresh-nya kan udah aktif semua. Udah saya di refillnya udah diganti-gantiin kan. Kalau memang habis saya cek, kalau memang udah habis itu kayak saya ganti refill lagi kan, isi ulang lagi, gantiin baru. Saya kan gak kepikiran ke situ Pak. Saya kan tahunya udah setiap malam saya mau kerja harus bikin kopi, udah bikin kopi. Kenapa saya udah bikinin kopi kayak masih dijailin begini ya kan? Udah lu kerja aja. Tapi nanti lu suruh istirahat aja deh. 3 hari suruh istirahat. Akhirnya saya nggak jaga Pak. Nggak jaga ke lantai 8, nggak jaga. Di malam itu pun saya nggak jaga. Saya langsung dibawa ke bawah. Saya dibawa ke bawah. Setelah udah cerita saya bilang, yaudah Di, kamu istirahat aja dulu ya di rumah ya. Bukan, enggak, kamu enggak dipecat. Kamu disuruh istirahat aja. Kamu udah sehatin dulu lah gitu ya kan. Kamu beberapa kali jatuh dari tangga gitu kan. Belum yang namanya kamu di ngigo katanya. Itu orang-orang di bawah tuh taunya saya ngigo. Iya Bu, iya Pak. Istirahat 3 hari lah. Saya nggak kerja 3 hari. Sampai saya masuk setelah 3 hari itu saya kerja. Lagi-lagi sih tuh nggak bikin kopi. Lupa. Bener-bener lupa, udah nggak kepikiran namanya, udah saya taunya kerja gitu ya kan. Tidur. Saya udah waktunya istirahat, saya telepon biasanya ke resepsionis. Mbak, ada security gak yang free ya kan? Bisa naik ke lantai 8 gak? Backup, saya mau istirahat dulu gitu. Ayo coba nanti saya cek dulu ya, nanti kalau memang ini saya langsung suruh ke atas, ke lantai 8 ya. Iya, lantai 8. Nah udah gitu, dateng nih Pak, satu nih, keluar dari lift nih. Security kan kalau malam itu kan ada 2 kan. Kalau memang security 1 ada nge-backup, misalkan di lantai 8, nge-backup di lantai 8, itu dia nanti beberapa 2 jam dia harus rolling lagi. Yang di bawah naik ke atas. Cuma kan itu kan saya sifatnya kan cuma istirahat nge-break doang kan buat tidur, di backup sama si security. Nah pas udah security itu duduk, saya ketiduran, itu lagi-lagi kaki saya ketarik lagi. Security itu pun bilang, aduh Ndi, lu kalau tidur lu baca doa dulu, sampai gitu ya, nggak baik lu kalau tidur langsung tidur. Emang udah baca doa apa gimana kan udah. Tahu-tahu langsung ditarik lagi, udah gini, ditelepon lah sama security ini nih, ditelepon ke bawah ke resepsionis.
Panggil security yang di satu suruh naik dong ke atas. Suruh naik dong ke atas. Ini lama Pak. Lama nih udah ada berapa menit ya kan. Ya paling dari lantai 8 berapa menit sih Pak kalau naik lift ya kan, nggak ada 5 menit. Nggak ada 5 menit juga udah sampai lantai 8. Ini lama. Udah lu duduk sini ya. Lu duduk sini. Gue susulin deh. Ini resepsionis nggak bilangin kali apa sih itu lagi makan kali apa keluar kali. Turun nih security Pak. Itu lama buat naik lagi tuh. Ngebilangin yang satu lagi suruh naik lagi. Itu kagak, nggak ada yang datang. Pas saya duduk, saya sambil tiduran lagi, saya duduk lagi. Sampai akhirnya saya ketidur, benar-benar pulas. Pala saya itu madep nyender di ini pagar tangga evakuasi. Jadi madep ke kaca. Saya madep ke kaca. Itu saya benar-benar jelas Pak, itu di meja room boy saya itu kagak ada security. Yang lagi mau nungguin nih, yang nungguin suruh gantian kan, itu kagak ada. Saya benar-benar ngeliat itu kagak ada, udah saya sampai pules. Pas satu saat saya langsung kayak berapa menit tidur mental gitu. Mental ke arah kaca. Yang masih terbuka itu sebelum jam 12. Ya paling kayak jam 11 atau jam 10 atau jam 11 lah. Itu kan jam 12 kan harus ditutup kan. Itu kaca masih terbuka. Toto saya ditarik sama security. Security itu kaget. Woi, apa-apaan lu? Dia lu jangan gitu dia. Cuci muka. Saya enggak. Apaan Pak? Enggak. Orang diem aja, orang langsung kayak koprol begitu Pak. Langsung ke arah kaca. Yang ituin saya itu security. Tapi saya nggak ngelihat itu tadi saya itu nggak ada security. Nggak taunya pas saya udah ditarik, itu diteleponin dari lantai 8 ke resepsionis, panggilin driver. Security suruh naik, gotong si Andi, kayak gitu. Orang saya nggak pingsan, tapi saya digotong kayak dari ini dibawa ke bawah ke lift, langsung ke ruangan. Itu ditanya, lu gimana ini si Andi bisa begitu ya kan? Saya pas tadi diceritain, gue ngeliatin dia nyender. Dia dari tadi tidur, duduk, bangun lagi, tidur, duduk. Sampai akhirnya dia nyender itu dia di pagar katanya. Gue lagi main-main handphone, biasa gitu. Tahu-tahu dia loncat. Coba kalau nggak ada gue tadi. Kejadian lah itu dia si Andi tuh loncat. Dari lantai 8. Dateng lah pas dia cerita begitu, Pak Satiri dateng. Pak Satiri dateng, udah nih, lu nggak bisa. Kalau kayak begini dia dateng langsung, lu nggak bisa kayak begini nih. Itu jadi gini Pak, kalau buat di lantai 7, 5 sampai 8 itu harusnya anak muda. Tapi kita nih di sini anak muda cuma 2. Di lantai 5 sama lantai 8. Saya kan floating lantai 8 kan. Lu nggak bisa begini. Ntar gua ajuin lu pindah deh. Pindah lantai katanya gitu ya kan. Saya kayak masih mikirin ada apaan gitu ya kan. Masih bingung. Kaget juga ya kan, udah kayak gerah apa gimana kan. Sampai bilang, Pak, security yang itu udah dipanggil bro. Saya ngomong begitu Pak. Temenin buat lantai 8. Lu tadi juga gue temenin. Lu gue bilang, lu gue liatin aja lu tidur bangun duduk lagi. Ntar lu tidur lagi. Tuh lu terakhir tidur tuh lu nyender tuh pala lu tuh. Di pagar. Gue lagi main handphone lu kagetin lu mau loncat lu gila kali lu. Gituin saya. Loncat dari mana Pak? Udah. Dia kan dibilangin cerita begitu. Nah nggak lama Pak Satiri itu yang pas udah bilangin saya udah lu gini. Dia nggak tahu nggak kayak ngambil ke ruangan resepsionis gitu, nggak standby di situ. Ternyata dia ke atas tanpa sepengetahuan teman-teman di situ kan. Dia ke atas, pas ke bawah lagi dia bilang dia lagi nggak seneng sama lu udah nggak bikin kopi, kamarnya bau kecoa, 817 nggak wangi. Jadi gini Pak, kalau
emang kamar belum laku, masa harus saya buka, saya harus bersihin lagi? Kan itu kamar statusnya siap dijual. Iya. Iya dong, lebih kayak gitu nggak. Jadi kalau ada tamu, taruh di 817 baru saya bawa. Saya ambil kuncinya, saya bawa barang-barangnya, baru saya buka, saya taruh, saya kasih kuncinya, saya nyalain AC kan, biasanya gitu kan SOP-nya. Saya kasih kuncinya. Jadi kan gimana mau dibuka, orang itu statusnya juga masih boleh dijual kan, pasti kadang kekunci. 817 itu lagi-lagi pas 817 bilang pas satirinya bilang, besok-besok lu semprotin apa kek, pokoknya wangi, kata gitu, pokoknya wangi sama kopi, udah itu emang udah saya lakuin. Pas dibilangin pas satiri, ya udah, nanti gue bilang sama bapak, gue coba ngomong, lu jangan di lantai 8 deh. Pas jam berapa itu pagi, kita orang udah pada mau mulai tuker pulsan. Saya kan enggak kan, saya enggak ngikut kan. Saya disamperin lagi sama Pak Satiri. Nggak taunya Pak Satiri itu bilang, dari situ dia baru cerita yang sebenarnya Pak. Itu makhluk itu tuh penghuni 817. Dia tuh dulunya seorang PSK kan. Itu dia disuruh temenin sama orang Uzbekistan. Ya kan, ternyata pas dia cerita itu orang Uzbekistan itu dia seneng sama yang namanya toke. Dia ke Indonesia ini nginep di satu hotel nih, termasuk hotel kita nih. Dia nyari toke. Nah dia main ke daerah kawasan Kemayoran. Ketemulah dengan itu, gitu ya kan, si cewek itu nih, kemakan lah. Sampai akhirnya tuh si bule ini udah beberapa hari ini dia bilang mau keluar sebentar sama resepsionis. Karena resepsionis kalau ngeliat tamu yang udah dikenal udah beberapa hari kan dikenalin kan, oh ini tamu 8 sekian nih gitu. Nah ini cewek ini orang Kemayoran, dia itu seorang PSK. Dia ditinggalin ternyata sama si bule. Si bulenya kabur. Udah mau hari ke-6. Pas mau hari ke-6 itu, sebelum di hari ketiga itu si cewek sebelumnya itu ke bawah. Nanyain si resepsionis, tamu ini kemana ya? Kok nggak ada sih, udah berapa hari gini-gini. Oh iya bukan, dia keluar. Karena kan sebelumnya kan dia minta izin keluar duluan kan. Keluar sebentar, ada urusan kan ke resepsionis. Makanya si resepsionis nyampein hal yang disampaikan sama si bule ke si cewek itu. Setelah 3 hari nih, hari ketiga dia ke bawah. Dia naik lagi si ceweknya. Hari keempat, hari kelima. Nah hari keenam ditelepon dari resepsionis dari bawah. Diangkat lah sama cewek. Ibu tolong bisa ke bawah sebentar gak? Untuk lihat tagihannya. Maksud saya bicara kayak gini tuh biar nggak lebih panjang lagi. Gitu kan dari pihak hotel. Jangan sampai lebih parah lagi kan. Ternyata dia ditinggal. Itu cuma sampai si ceweknya itu nggak berani ke bawah. Langsung tutup telepon. Dia diem di kamar. Sampai akhirnya kejadian malam-malam. Di area parkiran itu ada security, ada rumbo yang dibawa. Itu nggak tahu kalau di situ ada yang loncat. Si cewek yang tadi saking stresnya di hari ke-6 ditelepon, karena besok paginya pun si resepsionis kan mau ke atas, nyamperin ya kan, buat nanti keadaannya seperti apa di kamar itu kan, ngomong sama si cewek itu. Mungkin saking takut stresnya ditinggal tagihan budak, jadi kenapa gua yang dilimpahin gitu kan. Pas tahu-taunya itu pagi ada cleaning service lagi mau nyapu-nyapuin halaman. Itu kan dari tampilan kaca yang di lantai 8 yang buka itu langsung ke jalan kayak apa? Parkiran mobil VIP kan. Sampingnya jalan raya. Jadi dia loncat jatuhnya pas di parkiran VIP itu. Itu kagak ada yang tahu. Di malam itu sampai di depan VIP itu kan ada trotoar. Itu ada warkop pakai gerobak, kagak ada yang tahu. Ada yang jatuh apa enggak ada yang tahu. Yang tahu yang nemunya cleaning service. Lagi nyapu,
ada tuh udara udah kemana tahu. Dari pas sama kejadian itu yang ada penemuan kan datang kan dari pihak polisi juga datang, dari ada RT setempat di situ kan. Nah, sampai saya akhirnya dengar itu dari si Pak Satiri, makanya sampai sekarang tuh kenapa kalau ada cewek yang bukan tamu di hotel ini keluar, misalkan keluar di lantai gitu dari lift lantai 8 itu, cewek yang menurut lu bukan tamu itu penghuninya, lu harus tanya, Mbak dari mana, tamu sini atau bukan, ya kan. Kalau memang bukan tamu, yang pertama minta KTP-nya. Kenapa nih gue suruh kenapa kalau ini harus ditanyain KTP-nya? Semenjak kejadian yang dulu itu, wanita yang loncat itu orang Kemayoran, KTP-nya KTP orang daerah Kemayoran. Itu nggak boleh, dari pihak kepolisian dibikin peraturan hotel itu di Jakarta Pusat, hotel Melati semua nggak boleh check in pakai KTP Jakarta. Oke, paham. Jadi intinya nggak boleh ada wanita yang ber-KTP Jakarta atau Kemayoran lebih tepatnya itu nginap di sana. Nginap di sana. Oke. Nggak boleh, langsung di blacklist. Tamunya disuruh diarahin, suruh check out. Ya. Disuruh check out. Itu udah peraturan dari polsek setempat di situ, menghindari kejadian yang sama. Itu si Pak Satirinya bilang kayak, itulah Andi, kenapa dia jahilin lu setiap ini, lu dijailin gini-gini. Idis kesel, lu itu disamain kayak cowoknya itu, kata dia nggak dibayar. Itu Pak, dia Pak Satiri bilang begitu, dia kan ada interaksi Pak sama si cewek itu, nggak dibayar apa semua tagihan. Sebelum resepsionis naik ke atas nyamperin kamar, dia udah nggak ada duluan. Nah, habis itu saya langsung bilang, terserah lu aja Ndi, ya kan, gimana baiknya aja ya kan. Iya Pak. Terus saya coba dulu deh ngomong sama istri ya kan. Akhirnya pas sudah nyampe rumah saya ceritain nih Pak sama istri, kejadian selama ini saya dijailin, saya lagi kerja dijailin ya kan. Gimana nih, boleh gak ngelanjutin? Ya terserah, tapi ini jangan ngeri, itu bukannya pendek, tinggi ya kan, lantai 8 itu. Akhirnya saya ngikutin istri aja kan, saya ngajuin resign setelah. Akhirnya saya ngajuin resign sama pihak hotel. Akhirnya pihak hotel juga menyetujui, karena setiap kejadian itu pihak hotel kagak mau yang namanya tanggung jawab terhadap karyawannya. Tapi kabar terbaru gimana? Kabar terbaru di kamar itu masih suka ada kejadian nggak di lapas? Enggak, saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Yang info yang saya dengar dari temen yang kalau saya lagi main ke Jakarta, ada temen tukang parkir kan di situ kan, di sebelah hotel itu kan ada Indomaret kan. Gimana, wow lu baru nongol lagi lu Ndi, gini-gini. Gimana? Saya pasti nanya itu, gimana rame? Dia di kayak kuburan. Udah sepi. Sepi. Ya karena dari fasilitasnya juga kurang. Itu yang kamar yang bau kecoa. Padahal udah saya semprot. Setiap habis ini saya semprot, langsung itu bau aroma kecoa. Kurang sedap. Terutama di 817. Nggak seneng dia. Harus wangi. Tapi kalau sebelum Mas Andi yang jaga, sebelumnya nih, karyawan sebelumnya itu ngalamin kejadian juga gak? Ada gak? Mereka orang udah pada tahu. Nggak ada. Mereka orang udah, bukan maksudnya nggak ada kejadian kayak hal yang saya alamin itu, nggak ada. Karena itu rumba-rumba yang dulu tuh udah pada tua semua, pada tahu. Kagak ada yang mau jaga lantai 8. Oke. Makanya pas saya ngelamar di situ, saya diterima, ternyata ada 2 anak muda kan. Saya sama satu lagi tuh, cuma dia ditaruh di plottingin itu di lantai 5. Oh, mungkin maksud Mas Andi adalah ada kejadian, makanya mereka tahu dan gak mau jaga di situ. Gak mau jaga di situ. Tapi emang dia udah rumboy-rumboy lama, udah pada tua. Di situ dia kagak mau jaga lantai 8 karena ya efeknya ya kayak begitu.
Terus untuk yang tagihan bule itu gimana tuh jatuhnya? Udah diikhlaskan Ya, gitu udah aja. di-close. Karena memang benar-benar kabur berarti. Berkabur. Hmm. Kabur dia juga, barang-barangnya juga masih ada. Kopernya masih ada. Kopernya si Si bule. ini Kopernya ditaruh masih di ada. mana? Setelah udah kejadian si temennya meninggal, ya akhirnya ditaruh di gudang. Di gudang masih ada itu? Gudang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Semua barang-barang yang bersangkutan yang kalau udah diserahin ke polisi, terus polisi balikin lagi ke pihak hotel, Iya. itu langsung ditaruh di gudang. Disimpan, itu kan ada datanya juga, atas punya milik siapa, asalnya mana, itu udah didata semua. Terus yang bule itu, tragedi pada saat itu di tahun berapa itu? Tragedi perempuan ini? Lama banget, cuma lama itu. Lama itu? Udah lama. Udah lama ya? Sebelum saya dari situ, itu mau udah lama. Iya, iya. Udah lama. Tapi nggak dikasih tahu tahunnya berapa ya detailnya? Enggak. Selain di kamar 817 itu ada lagi nggak kejadian hampir sama lah di lantai lain? Paling lantai 4. Lantai 4? Ada cuma nggak, itu sifatnya lantai 4 itu renovasi. Oke. Renovasi, cuma ya warawiri aja di situ dia. Apa itu, sosok apa kalau di lantai 4? Ya si merah itu, kuntilanak. Oh, dia sampai ke lantai 4? Dia naik turun, dia jadi rutinitas dia nanya itu ke resepsionis, nanya si tamu cowok itu kemana, itu dia dari atas ke bawah itu, terus dari bawah nenek lagi ke atas. Cuma dia di lantai 4 sambil lantai 8 doang, karena lantai 4 itu kan kotor, lagi renovasi. Tadi yang aktivitas yang ke resepsionis itu berarti ada juga kejadian di resepsionis maksudnya? Jadi dia lewat ke lantai 4 itu, dia turun, dia sama aja halnya dia waktu masa hidupnya itu dia lagi nanya ke resepsionis. Oh iya. Tapi tamu-tamu, tukang-tukang di situ ya ada yang ngeliat dia, dia cuma turun doang, nggak lebih. Berarti spesifiknya lantai 8 sama lantai 4 aja nih? Selebihnya nggak? Nggak ada. Berarti resepsionis ini nggak ada pernah kejadian di resepsionis? Nggak ada. Mengenai perempuan ini nih? Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma hanya resepsionis bingung aja. Iya. Yang tadinya kosong kenapa laporannya isi, terus yang tadinya isi kenapa laporannya kosong, itu aja sih. Kenapa Pak Satiri nggak mau jaga di situ? Kan ya beliau kan bisa gitu ya, sesepuh juga. Kalau Pak Satiri jaga di mana? Pak Satiri itu random orangnya dia. Oke. Tadinya dia jaga di lantai 8, cuma dia kan udah tua. Dia nggak mungkin dia naik turun. Oh iya, karena harus dari tangga darurat ya? Nggak boleh rumboy, naik lift tuh nggak boleh rumboy. Kalau keadaan darurat boleh. Jadi dia harus lewat tangga. Pas itu tua, dia sesepuh di situ. Jadi paham. dia harus standby di depan. Total berapa lama Mas Andi kerja di situ? 4 tahunan. 4 tahunan. Jadi kejadian itu dari yang tidur ditarik itu 4 tahun udah. Berarti 4 tahun tuh ngalamin kejadian yang 4 tahun. Mulai awal kerja setelah 4 bulan itu. Iya. 4 bulan itu sampai 4 tahun. Oke. Selain Mas Andi nggak ada yang resign lagi itu? Nggak ada. Nggak ada, Mas Andi doang ya? Apalagi kapoknya atau alasannya karena lantai 5 aman. Kan dua anak muda kan. Itu dia masih aman. Dia masih aman. Okay. Yang nggak aman di lantai 4 karena memang dia lewatnya diemnya di situ. Oke, Mas Andi, untuk ceritanya sampai sini aja ya Mas ya. Terima kasih udah datang ke Lentera Malam, dan gua akhiri video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Andi izin pamit. Bye.